Hah? Gak tahu. Ibu kota Maluku namanya apa? Oh, nggak tahu. Gak tahu ya. Setahu saya ibu kota Maluku ada di Manado. Di Ternate. Ambon. Ambon. Ambon ya? Mau nanya ibu kota Maluku? Ambon. Ambon ya, sip. Nggak tahu. Ambon. Ambon, maybe. Ambon. Ambon. Kalau ibu kota Sulawesi Tenggara? Kendari. Kok tahu ya? Di Kendari. Astagfirullah. Ibu kota Sulawesi Tenggara. Huruf depannya K. Kalimantan. Bukan. Apa ya? K. Gak tahu lah. Kendari. Oh, Kendari. Iya. Kendari. 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 Makassar bukan ya? Kayaknya iya deh. Karo. Gak tahu. Kota Sulawesi Tenggara itu ada di Kendari. Kendari. Makassar. Nggak tahu deh. Kendari. Terus NTT di mana, Mas? NTT itu sebelah timurnya Nusa Tenggara Barat tentunya. Berbatasan dengan samudra berbatasan sama ini juga. Utaranya Australia juga gitu. Peta Nusa Tenggara Timur. Kan Bali. Ini di daerah sini. Daerah sini ini NTT. Nusa Tenggara Timur ada di sini. Yang ini. Dah. Kalau Maluku ada di sebelah sini. Ada di sini. Pulau Halmahera, kalau nggak salah. Nih. Dah. Ya di sini. Maluku Utara ya. Di sini. Maluku Utara. Ini Maluku Utara. Udah. Apa ya? Suku-suku. Gak tahu aku. Flores, Dayak, nggak tahu lagi. Bugis, suku Asmat, Toraja, suku ada Flores, Sumbawa, ya ada Sumbawa. Setahu saya antara lain suku Asmat, suku Bima, suku Nias, Suku Deni sama suku Asmat. Raja Ampat. Nggak tahu. Yang jelas di sana masih tetap ada pantai. Raja Ampat.
wisata. Wisata yang pasti ada Raja Ampat. Wisata ada Raja Ampat, ada Taman Nasional Cendrawasih, ada juga Pantai Losari, terus Yang saya ketahui antara lain yang pertama Pulau Bali, lalu Pulau Komodo, Pulau Flores. Labuan Bajo, Pulau Pink, Raja Ampat. Raja Ampat, Pulau Komodo. Udah. Indonesia merupakan negara yang pluralisme. Itu diakui dengan adanya keanekaragaman suku, bahasa, adat istiadat, budaya, hingga agama. Keanekaragaman ini merupakan suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa karena dapat menciptakan tali persaudaraan, saling mengisi, dan melengkapi demi kemajuan negeri. Layaknya pelangi, perbedaan bukanlah merupakan hal yang perlu diperdebatkan, melainkan sebuah karya indah apabila kita bisa memaknainya. Kamu tercipta di Jawa, Sumatera, Bali, atau Papua. Aku tak peduli, karena kita setanah air, seibu pertiwi. Indonesia Barat, Indonesia Timur hanyalah pembagian geografis. Kau tahu apa persamaan dari kedua kata itu? Ya, Indonesia. Tapi, apa realitanya? Indonesia yang mayoritas warganya menempati Indonesia bagian barat memandang sebelah mata dan banyak yang belum mengetahui tentang Indonesia Timur. Mengapa masih ada dari kita yang saling menghina, mencaci, padahal masih ada opsi untuk mengapresiasi dan menghargai? Keberagaman di Indonesia membuat setiap daerah mempunyai ciri khasnya masing-masing, seperti suku, budaya, makanan, tarian, bahasa, dan lain-lain. Tak terkecuali tentang stereotip yang selalu melekat di daerah tersebut. Sejak kita bersekolah di sekolah dasar hingga perguruan tinggi, Pancasila dan kewarganegaraan akan selalu menjadi bagian dari materi pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, patut dipertanyakan apakah nilai-nilai dalam materi Pancasila dan kewarganegaraan sudah terimplementasikan dengan baik di masyarakat. Karena isi atau muatan Pancasila yang diimplementasikan kepada warga negara dapat digunakan untuk membangun identitas atau jati diri bangsa. Oleh karena itu, Pancasila diakui menjadi dasar bagi pembangunan identitas bangsa Indonesia dan merupakan salah satu unsur dari identitas itu sendiri. Seharusnya begitu, bukan? Tapi lihatlah ini. Surabaya, Agustus 2019. Terjadi insiden tak mengenakan hati di asrama mahasiswa Papua. Tuduhan, lontaran kata-kata rasial, adu domba mewarnai masalah perusakan bendera merah putih yang terjadi di depan asrama mahasiswa Papua yang bahkan tidak ada bukti atas insiden tersebut. Tidak adakah cara yang lebih baik selain lontaran kata kasar, lemparan batu, dan gas air mata hingga senapan laras panjang? Bahkan hal tersebut pun dilakukan oleh aparat negara kita sendiri yang seharusnya bertugas untuk melindungi. Kita sesama manusia harusnya bisa saling memahami. Harusnya bisa diselesaikan dengan mediasi, bukan main hakim sendiri. Kalian menanamkan stereotip orang timur itu kasar dan suka berkonflik. Tapi apa yang kalian lakukan tidak mencerminkan bahwa kalian cinta damai dan berhati baik.
Kami orang Papua dikatakan sebagai monyet. Siapa yang bilang tadi? Saya mau kasih Anjing bibirnya tebal, goblok. Saya mau Weh, kasih bibirnya masuk di tebal. video. Saya mau kasih masuk di video soalnya. Oh, fix. Sebuah pernyataan yang diucapkan dari mulut rakyat bangsa kita sendiri untuk menghina sesama kita. Kerusuhan terjadi di Manokwari dan Sorong, Papua Barat. Kerusuhan tersebut diduga merupakan buntut dari penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur. Massa yang berasal dari sejumlah elemen melakukan aksi menyikapi adanya tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua yang ditangkap di Surabaya. Pasalnya, penghinaan orang Papua yang dikatakan sebagai monyet sudah melewati batas. Beginilah realita toleransi dengan orang Timur di Indonesia. Diskriminasi dan rasisme tetap merajalela. Adu domba terjadi yang menyulut amarah dan mengakibatkan korban. Jujur, apakah Indonesia masih ingin menjadi seperti ini di masa depan? Indonesia Timur, atau disebut juga kawasan timur Indonesia, adalah sebuah kawasan di bagian timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Bali, Kepulauan Maluku, dan Papua. Adanya perbedaan antara stereotip orang Barat dan orang Timur di Indonesia tersebut tidak menghalangi untuk mengutamakan toleransi di tengah perbedaan. Di Maluku sendiri, terjadi adanya toleransi di antara suku Jawa yang berada di daerah sana dengan mengadakan gelar karnaval. Hal tersebut akan membuka pandangan bagi masing-masing pihak bahwa saling menghargai perbedaan keyakinan dan suku akan menciptakan perdamaian serta kerukunan bagi bangsa Indonesia sendiri. Di era yang maju teknologinya, generasi Z akan berperan penting di masa depan negara sebagai penerus bangsa. Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya meliputi Sabang sampai Merauke secara menyeluruh. Rakyat di bagian barat maupun timur sama-sama merupakan rakyat Indonesia dan mempunyai tujuan untuk melindungi negara kita sendiri. Generasi Z merupakan generasi yang sedang berkembang cepat dengan mengemban pendidikan di segala bidang. Generasi Z diharapkan untuk bisa menjaga toleransi satu sama lain antara orang Barat dan orang Timur di Indonesia. Pendidikan toleransi diajarkan sedari kecil agar menghasilkan toleransi yang bermakna ketika dewasa, sehingga kerukunan di antara perbedaan antara orang Barat dan orang Timur di Indonesia akan selalu terjadi. Terciptanya hubungan yang harmonis dengan toleransi tersebut merupakan sebuah beban yang kita harus pikul sebagai generasi Z demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
Keberagaman suku, budaya, dan bahasa di Indonesia seharusnya bukanlah sebuah penghalang dalam mencapai kesatuan. Kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi justru ditinggalkan begitu saja. Sawo matang hingga gelap, di barat, tengah, ataupun timur, tidak ada bedanya selama kalian masih seorang manusia. Inilah giliran kita, generasi Z, untuk maju sebagai pelopor kemanusiaan demi kebersatuan bangsa Indonesia. Para pahlawan yang telah gugur menitipkan bangsa ini kepada kita. Sudah tidak ada waktu lagi untuk tidak segera menegakkan tiang kemanusiaan di bangsa sendiri. Belajar dari segala peristiwa menyedihkan yang telah terjadi di Indonesia. Semoga tidak ada lagi rakyat yang tertindas, tidak ada lagi rakyat yang kehilangan haknya untuk hidup, dan tidak ada lagi rakyat yang kehilangan haknya untuk diterima dan bersinar di kerasnya dunia ini. Kami mahasiswa Papua di Palembang atau Sumatera Selatan, harapan kami kepada masyarakat di Papua hidup rukun dan kembali damai agar aktivitas ekonomi dan juga kantor bisa berjalan dengan baik dan tidak terfokasi dengan isu-isu hoaks yang disampaikan melalui media sosial dan lain sebagainya dan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, mana tuh negeriku yang suci.